30 second. Standby. Okay, in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on and bumper dulu Pak. Silakan. Ya halo, selamat malam kepada para cuan troopers dan para followers setia Suko Sekuritas. Apa kabar? Mudah-mudahan luar biasa walaupun market saat ini cenderung fluktuatif, tapi tentu saja kita harus selalu sehat dan bahagia selalu. Dan kembali lagi bersama saya Bernardus Wijaya, CEO dari PT Suko Sekuritas. Pada malam hari ini kita akan mengadakan talk show, yakni C-Talks atau Corporate Talk, di mana kita akan bicarakan mengenai emiten-emiten atau perusahaan TBK yang menarik di pasar, dan tentu saja kira-kira apa sih inovasi kedepannya, serta bagaimana kira-kira proyeksi pertumbuhan keuangan kedepannya dari emiten tersebut. Dan pada episode kali ini kita kehadiran perusahaan farmasi yang tidak hanya berfokus kepada lokal market, tetapi juga global market. Selain itu, dia tidak hanya memiliki produk-produk ethical, tapi sudah mulai merambah ke OTC maupun produk-produk lainnya, seperti produk kecantikan maupun produk-produk alat kesehatan. Selain itu, grup ini juga memiliki layanan lain seperti kontrak manufacturing dan juga R&D center. Siapa lagi kalau bukan PT Pyridam Pharma Tbk atau PIPHA. Dan pada malam hari ini, kita telah kedatangan seorang direksi dari PIPHA Tbk, yakni Chief Commercial Officer dari PIPHA, yakni Pak Antes Prastio. Selamat malam Pak Antes. Selamat malam. Apa kabar? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Luar biasa ya Pak ya. Dan seperti kita ketahui ya Pak Antes, di PIPHA ini ada satu produk yang sangat familiar tentu saja di masyarakat, yakni ada produk yang namanya Cialox ya. Waduh, Mas Bernardus tahu juga nih ya. Iya, Cialox yang biasa dipakai untuk sendi-sendi ya Pak ya. Oh iya, oke. Biasanya Betul. untuk apa Pak? Ceritain dikit. Oh gitu, ya Cialox ini salah satu produk kita, dia itu first oral hyaluronic acid ya, yang membantu yang mereka membutuhkan suplementasi untuk sendi ya, Oke. tapi masalah dengan sendi, nyeri sendi gitu ya. Ini salah satu produk yang bisa menjadi suatu pilihan ya untuk masyarakat yang ada di Indonesia tentunya. Oke, gitu. dan tentunya selain memiliki Cialox, PT PIPHA atau PIPHA Tbk ini memiliki berbagai macam produk lainnya, dan tentu saja berbagai inovasi yang telah dilakukan selama berpuluh-puluh tahun. Kira-kira bagaimana inovasi PIPHA dalam berapa puluh tahun terakhir hingga berdiri hingga saat ini? Kita persilahkan kepada Pak Antes untuk mempresentasikan materinya. Silakan Pak. Terima kasih Mas Bernardus, selamat malam. Nyebutnya apa nih, teman-teman sekalian, rekan-rekan, para investor, para investor sekalian. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Mungkin kita akan memberikan sedikit gambaran ya, sehingga bisa lebih mengenal Pyridam Pharma gitu ya, dengan lebih baik lagi. Mungkin saya izin Mas Bernardus untuk menyampaikan sedikit company profile atau Pyridam Pharma at a glance. Jadi kalau kita bicara tentang Pyridam Pharma, kita menyebut diri kita ini PIPHA Group Pak. Jadi PIPHA Group ini adalah brand kami ya, brandnya Pyridam Pharma Tbk ya. Jadi PIPHA Group ini merupakan brand atau grup yang kita menjadi identitas kita ya untuk menyebut, karena isi di dalam PIPHA Group ini ada beberapa entitas, tapi yang kita tahu adalah Pyridam Pharma sendiri. Jadi Pyridam Pharma itu sebetulnya sudah ada di Indonesia sejak lebih dari 46 tahun. Ya, 46 tahun, tetapi baru diakuisisi oleh manajemen yang baru di Agustus 2020. Jadi kita sebetulnya dengan manajemen yang baru ini baru kurang lebih sekitar 4 tahun. Jadi kita di 2025 ini masuk ke tahun kelima Pak Bernardus ya. Setelah itu kita di tahun 2021 mengakuisisi Holy Pharma
ya, Holy Pharma kita akuisisi. Di tahun berikutnya kita mengakuisisi PT Etika Industri Farmasi. Ya. PT Etika Industri Farmasi ini fokus portofolionya adalah untuk produk-produk sterile injectables, ya, khusus produk-produk injeksi. Ya. Dan di tahun lalu, tahun 2024, baru saja kami mengakuisisi Probiotek, perusahaan yang ada di Australia. Jadi ini kali pertama kami mengembangkan sayap kami di luar Indonesia. Jadi untuk di Indonesia sendiri kita punya 3 manufacturing facilities, yaitu PT Piridam Pharma sendiri, ya, yang menjadi holding. Setelah itu kita mengakuisisi PT Holy Pharma, ya. Dan yang ketiga untuk di Indonesia kami mengakuisisi PT Etika Industri Farmasi. Jadi akuisisi yang ketiga ini cukup menarik sebetulnya, Mas Bernardus, karena tadinya PT Etika Industri Farmasi ini dimiliki oleh sebuah multinational company. Ya. Tapi di tahun 2022 kami yang notabene adalah perusahaan lokal mengakuisisi perusahaan multinasional. Jadi ini suatu kebanggaan juga bagi kami dan juga bangsa Indonesia untuk dalam dunia farmasi ada sebuah industri farmasi lokal yang melakukan akuisisi dari sebuah farmasi internasional, gitu ya. Nah, secara struktur perusahaan itu sendiri, PIVA TBK yang di TBK-kan ini merupakan holding atau sister company dari Holy, Etika, dan Probiotek. Atau PIVA itu merupakan perusahaan yang membawahi 4 bidang tersebut. Betul, jadi Piridam Pharma atau PIVA yang kita sebut pendeknya itu holdingnya. Ya, jadi dia holdingnya memiliki Holy Pharma, Etika Industri Farmasi, dan Probiotek di Australia. Seperti itu. Jadi konsol ya laporan keuangannya, tiga-tiganya konsolidated di bawah PT Piridam Pharma, TBK, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang root kita di Indonesia sendiri, Piridam Pharma merupakan perusahaan farmasi, ya. Memang kita besar atau akar kita di industri farmasi, tetapi in the recent years, in the last 4 years, kita coba melakukan ekspansi ke bisnis unit lainnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, kita masuk ke dunia consumer health, ya, di mana consumer health ini cukup dynamic, ya, dunia yang cukup dynamic di situ. Terus kita juga mempunyai business unit yang kita sebut sebagai CDMO, jadi Contract Design Manufacturing. Jadi ini contract manufacturing atau toll manufacturing, ya, istilah umumnya. Jadi kita menjadi partner dari perusahaan-perusahaan lain untuk memproduksi produk-produk mereka di fasilitas kami. Kami juga mengembangkan usaha kami ke PIVA estetik dan beauty. Ya, ini yang cukup marak, ya, akhir-akhir ini, pasar estetik dan beauty. Jadi kita masuk memperlebar variasi bisnis kami, ya, untuk tetap relevan. Jadi kita lakukan ini untuk kita stay relevant in the market dan untuk bisa meleverage dari potential growth dari berbagai bisnis yang ada, seperti itu. Jadi kalau kita lihat in the last 4 years kita melakukan akuisisi, itu merupakan upaya atau corporate action yang kita lakukan untuk sesegera mungkin, gitu ya, memiliki kapabilitas. Jadi kita we buy capability, we buy network. Sehingga kita nggak harus menunggu bertahun-tahun. Kalau kita lihat di industri farmasi sendiri, hampir sebagian besar industri farmasi besar itu butuh puluhan tahun untuk bisa mencapai suatu size tertentu atau memiliki capability tertentu. Nah, kalau kita mau compete dengan mereka, tentunya harus punya akselerasi, ya kan? Sehingga akselerasi yang kita lakukan tidak hanya dilakukan secara organik, membangun kapabilitas, tapi kita mengakuisisi kapabilitas. Sehingga corporate action kami adalah mengakuisisi beberapa perusahaan yang cukup strategik untuk memperkaya kapabilitas kami dan juga memperluas portofolio kami, including juga memperluas jangkauan bisnis kami. Kita melakukan akuisisi terhadap probiotek yang ada di Australia. Ya. Lalu alasan sendiri mengapa tidak hanya fokus di OTC maupun ethical, tapi merambah di bisnis yang lain seperti estetik maupun beauty? Ya, kalau kita lihat pasar estetik dan pasar beauty merupakan pasar yang growth-nya cukup menarik, ya, cukup menarik. Dan juga kami memiliki network dan juga memiliki produk-produk dalam pipeline kami yang cukup relevan dan cukup mempunyai keunikan sehingga memberikan competitive advantage untuk kita bisa masuk ke market ini. Oke. Nanti boleh di-spill ya Pak produknya apa ya? Boleh.
Ya, ini kalau kita lihat di sini merupakan journey kami ya, journey dari PIVA Group ya, dari Agustus 2020 itu merupakan akuisisi dari new management untuk PT Pyridam Pharma sendiri, dan setelah itu banyak sekali corporate action yang kita lakukan untuk memperluas jangkauan bisnis dan juga capability yang kita punya gitu ya. Ini overview dari manufacturing facilities yang kita punya. Jadi kita punya satu pabrik di Puncak, Pak, di Cianjur ya. Di sana itu yang pertama kali kita akuisisi PT Pyridam Pharma. Selanjutnya kita punya satu manufacturing facility juga di Bandung ya, di Cimahi. Ini adalah Holy Pharma. Jadi dua perusahaan ini mempunyai kapabilitas yang sama ya dalam segi variasi produk-produk yang diproduksi, tetapi mempunyai kapasitas produksi yang berbeda. Jadi kita kapasitas produksi itu merupakan capability yang kita harus punya juga. Jadi kalau kita ngomongin Holy Pharma, di situ kita memproduksi dengan jumlah yang sangat besar gitu ya, khususnya untuk tender-tender pemerintah, BPJS, itu kita menggunakan fasilitas kita yang ada di Holy Pharma, seperti itu. Nah, kita juga punya yang saya sebutkan tadi di awal juga site yang memang fokus untuk sterile injectable, jadi produk-produk injeksi, Mas Bernardus. Jadi kita punya site di situ juga, dan yang paling kanan kalau dia di layar itu adalah site kami yang ada di Australia dengan head office-nya ada di Melbourne. Ini adalah 3 atau 4, 3 ada di Indonesia dan yang keempat ada di Australia, manufacturing facilities kita. Kalau dari sisi rencana pengembangan pabrik itu sendiri, apakah so far udah ada rencana, Pak? Betul. Jadi dari manufacturing facilities yang kita miliki pun kita terus melakukan perbaikan ya, dan juga pengembangan kapasitas. Seperti yang kita lakukan pada saat ini, kita udah kick off tahun lalu untuk menambah line produksi untuk di pabrik Etika sterile injectable kami. Itu kita menambah line 3, 4 dan 5 karena kapasitas kita sudah hampir penuh ya, dan kita juga di manufacturing sites kita juga kita menerima toll manufacturing atau CDMO bisnis tadi itu. Jadi banyak sekali klien-klien atau partner-partner yang ingin memproduksi produknya dengan kami, sehingga kita perlu memperluas dan juga menambah fasilitas produksi seperti itu, Pak Bernardus. Saya lanjutkan ya. Nah, ini mungkin sebagai overview nih apa saja sih yang bisa diproduksi di manufacturing facilities kami, baik yang ada di Indonesia ataupun di Australia ya. Kita punya berbagai macam sediaan solid, kami bisa mulai dari effervescent sampai dry syrup di situ ya. Produk-produk injectables kita punya ampoules, vials, kita bisa produksi di situ. Produk-produk semi solid seperti krim, ointment juga bisa diproduksi di manufacturing facility kami, Mas Bernardus. Produk-produk liquid seperti sirup, external liquids juga bisa kita produksi manufacturing facilities kami. Dan untuk facility co-packing kami seperti yang ada di Australia itu bisa melakukan co-packing untuk produk-produk blister, sachet, bottle, cream, spray dan pen di sana. Jadi ini kurang lebih capabilities, our manufacturing capabilities yang kita miliki, dan juga sudah tersertifikasi ya. Jadi kalau di Australia kita punya TGA certification, kita juga member dari PICS ya. Kita juga mempunyai GMP certification dan juga ISO certified, dan tentunya kalau di Indonesia kita selalu mengikuti standar yang ditentukan oleh otoritas kesehatan seperti BPOM, seperti itu. Nah, ini our presence gitu ya, kita ada di Indonesia, manufacturing facilities, dan juga kita ada di Australia ya, kita punya presence di Australia, dan kita terus melakukan ekspansi ya, baik dari segi presence dan juga ekspor produk-produk kami. Jadi banyak dari produk kami sudah kami ekspor ya ke Southeast Asia countries and beyond gitu ya. Sehingga itu merupakan bentuk dari usaha kami untuk mempunyai footprints ya, baik dari segi ekspor ataupun dari presence di negara-negara di luar Indonesia. Kalau saat ini persentase untuk ekspor sudah berapa persen, Pak Antes? Kita baru mulai sebetulnya ya, mungkin ekspor itu sekitar ya 5% lah ya, 5%-an. Tapi it's growing ya, karena kita baru mulai dan juga kalau kita bicara produk-produk farmasi, Mas Bernardus, mungkin ini sedikit tambahan informasi.
proses registrasi itu membutuhkan waktu. Jadi kalau kita mau mengekspor produk ya, itu ke suatu negara misalnya, proses registrasinya sendiri untuk obat itu bisa hampir 2 tahun, Wah, 18 bulan. ya? Betul. Jadi kalau kita sudah punya deal misalnya tahun 2025, produk itu bisa nyampe atau masuk ke negara yang kita tuju untuk ekspor mungkin di tahun 2027. Wah, seperti gila itu. Ya. Kirain BPOM udah lama loh. Itu kan BPOM 6 bulan sampai setahun kalau nggak salah. Hampir sama sih kalau kita bicara tentang ya? produk-produk obat di negara lain, mungkin karena itu obat, jadi memang resikonya itu juga harus benar-benar di manage dengan baik. Jadi proses assessment-nya mungkin membutuhkan waktu. Betul, karena oral ya masuk ke badan. Betul, ya. dan itu apa namanya mempunyai reaksi yang langsung gitu. Betul. Ya. Ini tadi salah satu strategi juga jadi Piva Group, gitu nanti kita bisa diskusi lebih banyak, tapi saya sampaikan sekilas saja. Itu kita juga mempunyai end-to-end capability. Kita punya R&D center. Nggak banyak perusahaan farmasi yang punya R&D center. Khususnya di R&D center yang untuk produk-produk injectables, Pak Bernardius. Jadi kita punya R&D center, jadi kita capability dari Pyridam Pharma itu benar-benar end-to-end, mulai dari R&D, manufacturing, komersialisasi, dan juga kita juga sampai punya dalam grup kita ada yang namanya retail farmasi. Jadi kalau tahu Viva ya, Viva Apotek itu juga bagian dari grup kami. Nah, untuk memperkuat R&D center kami, sebetulnya kami juga melakukan kerjasama. Seperti tahun lalu kita bekerja sama dengan Extelpie, itu perusahaan yang ada di Hong Kong, dan ini merupakan perusahaan yang mendevelop suatu AI approach ya, yang membantu bisa mengakselerasi proses R&D. Jadi kita juga men-tap in teknologi untuk kita meningkatkan kapabilitas kita dalam research and development gitu ya. Kita juga seperti saya sampaikan tadi mempunyai istilahnya kita sebut Piva CDMO. Ini kita juga melakukan menerima toll manufacturing. Kita juga mengexpand bisnis kita ya ke health and beauty ya. Dan juga kita meleverage network kita untuk memperdalam, jadi memperluas dan memperdalam penetrasi kita di berbagai channel ya, dengan pendekatan baik behind the store, over the counter, ya, merging channel dan convenience store. Itu yang kita lakukan sekarang. Jadi kita melakukan ekspansi untuk bisa memperluas jaringan distribusi kita di channel-channel yang kita targetkan dan memperdalam. Karena kalau kita bicara Indonesia gitu ya, negara kepulauan gitu ya, jadi distribution spektrum kita sangat luas dan juga penetrasinya perlu dalam. Apalagi rangkaian produk Pyridam Pharma ini cukup diverse gitu. Jadi produk-produk yang cukup premium sampai produk-produk yang memang dibutuhkan secara mass seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai gambaran ini untuk kita memulai diskusi kita tentang Pyridam Pharma, Pak Bernardius. Wah, luar biasa sekali. Kita berikan applause kepada Bapak Antes selaku Chief Commercial Officer dari Piva atau Piva Group. Nah, tentu saja kita melihat bahwa tadi dari presentasi Bapak sejak tahun 2020 sampai 2025 banyak sekali corporate action maupun ekspansi yang telah dilakukan oleh grup dari Piva itu sendiri. Nah, kita penasaran nih, apa sih long term goal dari berbagai macam activity yang dilakukan oleh Piva Group selama 5 tahun ke belakang ini? Bagaimana Bapak memproyeksikan Piva ini 5-10 tahun ke depan? Silakan Pak. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya ini ya. Itu tadi Pak, jadi visi kami itu kita mau menjadi perusahaan Indonesia yang go global. Ya, perusahaan Indonesia yang go global, jadi from Indonesia to the world. Nah, seperti itulah istilah kerennya. Jadi bagaimana oleh sebab itu kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir kita melakukan akselerasi dalam membangun kapabilitas. Ya, capability yang mungkin perusahaan-perusahaan farmasi lain harus menunggu atau membutuhkan waktu bertahun-tahun, malah untuk puluhan tahun. Untuk mencapai itu kita nggak punya. Untuk kita tetap stay kompetitif, kita hanya punya waktu yang jauh lebih pendek ini. Jadi makanya kalau kita lihat dalam 4 tahun terakhir sebetulnya kita melakukan akuisisi capability. Jadi jangan hanya melihat untuk mengakuisisi pabrik atau manufacturing facility. Sebetulnya secara strategis kita melakukan itu untuk segera memiliki our own capability. Itu satu. Ya. Terus yang kedua adalah kita mengakuisisi network sebetulnya. Jadi karena kita mengakuisisi suatu perusahaan itu pasti comes with the network. Jadi kita mau mengakselerasi
capability building kita sebagai organisasi, dan yang kedua mengakselerasi penetrasi network yang kita punya. Oleh sebab itu kita tidak hanya mengembangkan network kita di Indonesia, tetapi juga kita mengembangkan network kita di luar negeri. Salah satu corporate action yang kita lakukan adalah dengan mengakuisisi suatu perusahaan di Australia. Itu seperti itu. Jadi dengan itu kalau kita lihat, jadi kalau kita mau loncat tadi Pak Mas Bernardus, saya nyebutnya Pak atau Mas ini enaknya, Mas aja ya. Mas aja ya. Kita menteri aja, Mas Menteri sekarang ya. Mas Bernardus, kalau kita lihat, jadi kita mundur ke 4 tahun yang terakhir, kita segera mungkin membuild capability kita. Ya. Setelah itu, the next 5 years kita melakukan akselerasi, akselerasi dari capability itu, ya kita optimalkan capability itu seperti yang kita lakukan di misalnya etika industri farmasi, line produksi kita tambah sehingga kapasitas produksi kita mungkin dari salah satu yang paling besar, gitu ya di Indonesia, mungkin juga di Southeast Asia kalau kita bicara tentang sterile injectable portfolio. Nah dari situ kita mempunyai muscle untuk kita istilahnya ikut mengambil pangsa pasar yang ada seperti itu. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi from Indonesia to the world, supaya bisa itu terrealisasi, kita harus segera mungkin mengakuisisi capability dan juga network untuk masuk ke pangsa yang lebih besar. Nah, tadi Bapak menyampaikan bahwa kedepannya adalah menginginkan adanya akselerasi kapabilitas dan network dan global. Nah, apakah ada potensi akuisisi lagi 5 tahun yang akan datang, atau kedepannya hanya fokus di kolam yang ada sekarang, kita optimalisasi terlebih dahulu? Tentu tidak. Kalau kita melihat ke belakang saja, agresivitas pengembangan bisnisnya seperti itu, dan tidak menutup kemungkinan ini juga kita ada ongoing plan gitu ya untuk terus mengembangkan dan melakukan akuisisi dan pengembangan bisnis lainnya ya. Tidak hanya akuisisi, tetapi juga kita sekarang memperhatikan juga organic growth dari organisasi yang sudah kita acquire dan ada dalam organisasi atau grup kita ini saat ini. Oke Pak Antes, ini menarik nih Pak, karena ini satu perusahaan yang kedepannya akan akuisisi banyak perusahaan. Tentu saja ini akan mengakibatkan proses monitoring dan kontrol dari masing-masing anak perusahaan itu akan lebih sulit lah dibandingkan dengan satu perusahaan yang fokus di satu lini bisnis saja. Nah, bagaimana strategi perusahaan dari PIVA Group ini untuk bisa tetap growing di masing-masing lini bisnisnya dan menjadi market leader ke depannya sesuai yang diharapkan? Betul. Oke, tentunya kita juga harus membangun culture yang sama, Mas Bernardus, karena kalau kita dengan pertamanya suatu member baru gitu, anggota baru dalam keluarga, tentunya coming dengan culture yang berbeda. Jadi satu yang kita lakukan saat ini adalah segera mungkin menyamakan culture sehingga visi kita sama, dinamika gerak kita sama, speednya sama, itu dulu yang kita lakukan. Dan yang kedua tentunya melakukan konsolidasi whenever possible, dan juga melakukan streamlining sehingga akan ada efisiensi, sehingga prosesnya itu tidak jenjangnya banyak. Karena kalau kita ngomongin, kita sekarang punya 4 perusahaan misalnya gitu ya, bagaimana membuat suatu proses yang efisien sehingga akan mempermudah atau mempercepat proses decision making proses. Jadi kalau kita lihat dengan agresivitas kita di 4 tahun terakhir, itu menggambarkan bagaimana cepat dan agility dalam proses decision making yang ada dalam organisasi kami. Jadi itu merupakan sebetulnya competitive advantage yang kita punya. Kalau tadi Pak Bernardus menanyakan gitu, apa yang dilakukan sih sehingga organisasi yang semakin besar ini tidak semakin lambat geraknya, karena kan kecenderungannya begitu tuh. Kalau semakin gemuk, semakin lambat. Nah, sekarang gimana? Semakin gemuk tapi yang terbuild bukan fat tapi muscle. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Jadi sebagai organisasi kita juga terus melakukan mengecek our fitness gitu ya. Sehingga kita bukan hanya membuild fat saja, nanti bahaya ya. Sehingga kita juga perlu membuild muscle kita, sehingga secara organisasi kita cukup kuat ya, bukan hanya besar tapi kuat dan juga agile. Nah, seringkali yang menjadi tantangan dari organisasi yang semakin cepat berkembang dan juga menjadi besar adalah agility. Setuju Pak.
seperti itu. Oke, dan tentu saja tidak heran ya Pak dengan berbagai akuisisi dan tentu saja kulturisasi perusahaan-perusahaan yang diakuisisi tersebut. Dalam waktu 5 tahun, perusahaan PIVA Group telah menjadi perusahaan top 10 pharmaceutical company di Indonesia ya Pak ya. Puji Tuhan. Gitu, selamat Pak, dan mudah-mudahan pertumbuhan ini bisa di-maintain ke depannya. Dan tentu saja kami dari investor itu bukan saja ingin melihat kaitannya mengenai growth dari top line aja nih Pak, tapi juga strategi di bottom line juga Pak ke depannya. Nah, bagaimana target PIVA Group itu sendiri untuk ke depannya dari si top line atau revenue CAGR-nya berapa sih kira-kira indikasinya? Kurang lebih sekitar 23%-nya kalau kita melihat terakhir, despite all the challenges gitu ya, kan kurang lebih sekitar 23% ya dari top line. Dan diharapkan akan break even itu di tahun keberapa nih Pak dengan melakukan akuisisi ini Pak? Mungkin itu I'm not in the capacity of answering that question, tapi kalau kita lihat seharusnya as soon as possible. Saya kasih contoh saja, salah satu perusahaan yang kita acquire itu Etika Industri Farmasi. Kita acquire dengan kondisi keuangan yang tidak baik ya, tentunya makanya dilepas ya. Tetapi we could manage to turn around the business dan bisa break even in the less than 2 years. Oh wow, gitu luar biasa. Ya. Jadi itu merupakan suatu success story ya, yang akan kita leverage juga untuk ke organisasi kita yang lainnya gitu ya. Oke. Wah, ini semakin menarik ya teman-teman. Karena tadi Pak Angtesi baru saja membocorkan nih, kalau PT PIVA ini telah mengakuisisi perusahaan yang sebelumnya berdarah-darah atau minus ke arah profitabilitas hanya dalam waktu 2 tahun, yaitu contohnya PT Etika. Nah, mungkin saya pengen tahu nih background story-nya apa sih PIVA ini mencari perusahaan-perusahaan yang unprofitable untuk di turn around menjadi profitable? Tentunya kita yakin atau mau melakukan itu karena kita yakin kita bisa, gitu dulu. Dan apa yang membuat kita yakin kita bisa? Karena kita mempunyai orang-orang yang bisa. Karena kalau kita bicara organisasi, isinya orang, isinya talent, gitu ya. Jadi salah satu mungkin yang membuat Pirdam Pharma itu mampu, gitu ya, itu adalah selain hanya mengakuisisi kapabilitas atau network, juga mengakuisisi orang-orang yang tepat, gitu ya, dalam organisasi ini, gitu ya. Karena gini, the best talent in the market might not be the right talent for Pirdam Pharma. Ya, jadi dalam kita memilih talent untuk organisasi ini pun itu merupakan suatu langkah strategis, gitu ya, gitu. Sehingga kita tahu nih, kalau kita sekarang mau mengakuisisi ya organisasi yang tadinya mungkin kalau istilahnya Bapenas berdarah-darah, sehingga harus bisa kita turn around. Nah, kita kan harus tahu nih, apa yang kita harus punya sehingga ketika kita mengakuisisi hal tersebut itu akan memberikan suatu differentiation. Setuju. Ya kan? Kalau enggak kan ya you expect the different things and doing the same things, itu kan namanya insanity ya kalau kita istilahnya seperti itu. Jadi kita harus melihat ketika kita melakukan akuisisi pun kita melihat nih mana yang berdarah-darah tapi kita punya competitive advantage, kita mempunyai leverage sehingga kalau kita ambil kita bisa turn around the business. Jadi kita tidak istilahnya membabi buta melakukan akuisisi, tetapi kita harus melihat satu, ketika kita akuisisi itu akan juga memperkaya kita punya kapabilitas, that's one. Dan yang kedua kita harus melihat kemampuan kita untuk men-turn around bisnisnya. Gitu. Dan ini juga sudah teruji dari laporan keuangan PIVA Group ya, di mana kita melihat bahwa kerugian dari tahun sebelumnya telah mengalami penurunan kurang lebih 70-80%. Sehingga diharapkan ke depannya walaupun banyak mengakuisisi sana sini, tapi bisa turn around juga Pak, company-nya positif secepat mungkin nih Pak. Betul. Nah, saya penasaran nih Pak, apakah company yang diakuisisi itu selalu yang berdarah-darah di turn around atau ada company-company bagus juga yang juga dibeli asal valuasinya bagus Pak? Ya, jadi tidak hanya yang seperti itu. Jadi kita bukan hanya yang hanya belanja company, karena tujuan kita bukan belanja company Pak. Gitu. Jadi bagaimana kita tadi itu strategic decision yang kita lakukan adalah kita build capability. Jadi kita juga memilih mana yang harus kita bring in house, gitu ya. Nah, kalau kita lihat company yang bagus, sebetulnya Piridam Pharma sendiri saat dilakukan akuisisi bukan perusahaan yang rugi, ya, tetapi itu merupakan suatu langkah awal dari manajemen baru ini untuk masuk ke dunia farmasi. Selanjutnya mungkin Probiotek Pharma, ya, Probiotek Pharma yang ada di Australia juga bukan perusahaan rugi yang kita akuisisi, ya. Jadi kita juga melihat, oh kebetulan waktu kita bicara tentang etika, kita membutuhkan kapabilitas untuk manufacturing produk-produk sterile injectable. Ya, sehingga kita mengakuisisi itu. Itu kan, it so happen, ya,
mungkin jalan Tuhan, kita dikasih perusahaan yang seperti ini. Jadi ya. kita meng-acquire capability, ya. Dan yang kedua, kebetulan ya situasinya mungkin pada saat itu berdarah-darah, tapi kita tahu once kita tweak here and there, we can turn around the business. Seperti itu. Oke, jadi Piva Group telah berhasil men-turn around berbagai macam perusahaan, tapi tidak hanya cari perusahaan yang misalnya perlu di-turn around ya Pak ya, tapi yang udah bagus, tapi misalnya valuasi yang menarik juga boleh diakuisisi ya Pak ya. Betul. Jadi seperti itu. Jadi multifaceted gitu ya, multi angle gitu. Oke. Nah, sekarang kita bahas sih Pak. Piva ini kan sekarang udah end to end ya, dari hulu sampai hilir. Nah, saya ini penasaran nih, apa yang menurut Bapak menjadi value added atau unique selling proposition Piva Group ini dibandingkan dengan perusahaan farmasi yang lain? Dan bagaimana usaha perseroan untuk mengoptimalisasi keunggulan ini menjadi suatu competitive advantage di tahun 2025 ini? Terima kasih, pertanyaannya baik sekali. Nah, jadi seperti yang sampaikan, kita tuh punya ekosistem yang lengkap untuk benar-benar menguasai market. Ya, tidak banyak perusahaan yang punya mulai dari R&D, jadi dari idea sampai komersialisasi itu satu organisasi. Ya, jadi kita bilang kita punya R&D, kita punya pabrik manufacturing, kita punya distribution company, kita punya commercial arm, kita punya ratusan orang yang siap untuk memasarkan produk ini. Kita punya chain farmasi, jadi kita punya retailnya juga, ya kan? Kita juga punya online platform, ya, online platformnya ada, gitu. Jadi satu kesatuan dari satu in-house, jadi one stop service istilahnya. Jadi banyak perusahaan itu hanya fokusnya manufacturing, yang satu fokusnya jualan, satu distribusi, gitu ya. Satu cuma punya apoteknya saja, satu memang servisnya R&D, gitu ya. Tapi kita all this capability itu in one Piva Group, in one company. Nah, itu yang kalau ditanya apa competitive advantage yang ditawarkan oleh Pyridam itu, we have all the means, all the success factors gitu, for us to memang menjadi suatu leader dari market farmasi dan healthcare ini. Gitu. Oke. Luar biasa nih Pak. Nah tadi kan kita udah melihat bahwa akuisisinya nggak hanya ada di Indonesia saja, tetapi telah mencapai Australia. Apakah kedepannya akuisisi ini berfokuskan ke luar negeri juga atau akan difokuskan di Indonesia terlebih dahulu Pak? Kita mungkin untuk kita it's not a choice di sana atau di sini. Gitu. So it's a must. It's a must. Jadi Indonesia tentunya kita tidak akan berhenti berinvestasi dan mungkin melakukan akuisisi kalau itu dibutuhkan, dan juga pasti kita tidak menutup kemungkinan untuk kita terus mengembangkan our presence ya, melakukan akuisisi atau build our footprints di negara-negara di luar Indonesia, Australia dan lain sebagainya. Mungkin ya tunggu kabar selanjutnya aja. Kabar gitu ya. Intinya pokoknya Piva Group ini seperti Bapak sampaikan tadi ya, pengen jadi perusahaan yang tidak hanya Indonesia, tapi perusahaan Indonesia yang go global. Yes, seperti itu. Jadi in living that dream itu pasti ya, tentunya ya kita lihat dulu lah. Mungkin kita berangkat dulu deh dari Australia, mungkin Southeast Asia, Middle East, Afrika, karena kita juga sering ikut dalam international exhibition seperti tahun lalu. Saya berangkat bersama tim untuk ke international exhibition di Middle East and Africa. So we are also interested and looking at this potential growth in Middle East and Africa. Oke, tentu saja investornya sangat tertarik ya sama perusahaan-perusahaan yang banyak story corporate action-nya, dan kita udah melihat bahwa dari obrolan kita 30 menit tadi ada potensi berbagai corporate action yang mungkin dilakukan oleh Piva ke depannya, karena memang strateginya itu adalah untuk mengakselerasi kapabilitas dan network serta go global. Itu yang investor sih lumayan suka tuh Pak. Tapi mungkin ya Pak ya, ini kita pengen tanya sedikit nih, karena dari tadi tuh lini bisnisnya banyak banget nih. Kita bisa sebut mulai dari produk farmasi, estetik, jasa maklon, dan alat kesehatan. Nah, dari berbagai segmen bisnis Piva itu sendiri, mana yang diproyeksikan menjadi pendorong pertumbuhan utama ke depannya, terutama di tahun 2025 ini. Dan strategi apa yang diterapkan Piva untuk mengoptimalkan pertumbuhan bisnis di lini bisnis yang tersebut Bapak sebutkan nanti? Oke. Jadi mungkin ada beberapa yang kita akan optimalkan ya. Jadi
Yang satu memang root kita tadi di pharmaceutical. Kita akan mengembangkan yang tadi itu CDMO. Kita benar-benar akan kembangkan dan kita akan akselerasi. Jadi sekarang udah banyak even multinational company yang akan memproduksi produknya di kita. Jadi ini kita akan optimalkan sehingga kita memiliki growth driver yang baru, bukan hanya produk-produk farmasi aja, tetapi dari CDMO ini kita akan optimalkan, dan dengan masuknya kita ke market consumer healthcare itu merupakan suatu growth driver untuk kita masuk ke market yang cukup besar, ya. Terus kita akan masuk ke market beauty, ya, di situ, ya. Kita mau memposisikan diri kita menjadi derma expert di situ. Nah, masuk kita ke derma expert, ada istilah sekarang ini masstige gitu ya, gitu, feminine care, dan banyak lagi di situ. Jadi kita akan mau main di area tersebut gitu ya. Itu yang akan menjadi growth driver kita. Di lain tentunya juga dari yang root kita yang kita terus kembangkan gitu ya. Seperti itu. Jadi kita mau meleverage root kita nih Mas di farmasi ya. Jadi knowledge kita di farmasi untuk memperkuat penetrasi kita di bisnis-bisnis baru yang kita kembangkan ya. Oke, luar biasa ya Pak ya. Dan yang terakhir selain CDMO, consumer healthcare, tadi ada beauty nih Pak. Beauty ini memang saya tahu, kita lihatlah banyak influencer di luar sana yang pamer flexing segala macam dari perusahaan kosmetik, karena itu berarti profit marginnya besar ya Pak ya. Kita bisa lihat. Nah, tetapi apakah pasar kosmetik atau beauty care ini tidaklah jenuh saat ini? Apakah masih ada potensi grow ke depannya di tengah market yang udah mulai saturated, Pak? Kalau kita lihat masih akan ada ceruk-ceruk baru yang kita bisa eksploitasi. Mungkin kita nggak ke mass market ya strateginya, tetapi kita akan coba memposisikan kita lebih spesialistik ya. Kita main di ceruk-ceruk mungkin yang kita mempunyai advantage, competitive advantage di situ ya. Masih ada, karena market beauty itu market yang nggak akan mati, gitu ya, karena itu it's in human nature, we love beauty, gitu kan ya. Mau disregard genders, kalau kita lihat sekarang ya, disregard genders yang namanya beauty is now it's part of our daily life. Ya? Betul banget Pak, setuju. Kita pengen kelihatan cakep lah di depan orang-orang. It's part our lifestyle sekarang. Jadi itu market yang nggak ada matinya. Mungkin untuk beberapa produk akan memang saturated kayak tadi Mas Bernardo sampaikan, tetapi akan terus muncul inovasi yang baru, ya seperti itu. Jadi kita juga menjalin kerjasama dengan CNT Dream Korea ya Pak. Tahu aja nih Mas Bernardo. Saya baru mau sampaikan CNT Dream Korea. Kalau kita lihat sekarang K-beauty lah istilahnya. Itu suatu hal yang trending ya. Bukan hanya di Indonesia loh, tapi di Southeast Asia kalau kita lihat itu merupakan suatu trending fenomenal terhadap pengembangan K-beauty ini. Dan kita punya partner di CTD ya, kita pending ke CNT Dream tadi itu dari South Korea gitu, yang akan kita juga leverage untuk kita masuk ke market beauty ini. Seperti itu. Jadi itu saja, mudah-mudahan kolaborasi dengan CNT Dream Korea Pak tadi kita sebutkan bisa menjadi satu growth factor untuk Piva Beauty ini bisa bersaing di tengah jenuhnya pasar Indonesia. Tapi tentu saja Bapak sampaikan bahwa ini tidak hanya di Indonesia ya Pak ya, tapi akan go global, apalagi pasar Asia Tenggara itu kaitannya mengenai K-beauty itu cukup luar biasa Pak ya. Betul. Itu yang ingin kita leverage. Jadi sekarang kalau kita ada partner-partner ya, prinsip atau partner misalnya di dunia estetik atau di dunia beauty ini, in the beauty business, itu kita nanyanya bukan hanya market Indonesia aja. Jadi are you open untuk market Southeast Asia and beyond gitu ya. Jadi agak gimana sedikit gitulah. Dan juga buat para cuan troopers, kita buka Q&A buat rekan-rekan sekalian buat malam hari ini. Jadi buat teman-teman sekalian kita buka 3 pertanyaan dan nanti akan kita langsung tanyakan kepada Chief Commercial Officer dari Piva Group, yaitu Pak Antes Prasetyo. Tapi sebelumnya saya penasaran dulu nih, satu pertanyaan lagi dari saya. Kaitannya mengenai AI. Tadi Bapak menyampaikan bahwa AI akan diimplementasikan dalam pengembangan bisnis di Piva Group. Nah, apa implementasi AI yang akan diimplementasikan di Piva Group itu sendiri? Jadi saya sampaikan kita kerjasama dengan Extalpie, ini perusahaan AI ya, yang fokusnya di R&D. Jadi R&D itu kalau kita lakukan secara konvensional, kadangkala untuk melakukan suatu simulasi butuh waktu yang lama.
gitu. Jadi dengan harapannya dengan kita menggunakan AI itu akan bisa mengakselerasi beberapa proses yang kalau dilakukan secara konvensional mungkin waktunya bisa bulanan dan mungkin menjadi proses launching produk kita bisa tertunda. Jadi itu yang kita lakukan, mengintegrasikan AI dan juga robotic technology ke dalam R&D kita. Karena kan R&D itu jantung dari organisasi kita, khususnya farmasi atau pharmaceutical industry. Karena disitulah akan muncul atau dikeluarkan produk-produk baru, ya, produk-produk baru atau modifikasi produk yang sudah ada di situ. Gitu. Jadi bagaimana kalau jantung ini detaknya lambat, ya denyut nadi kita lambat gitu ya, kita akan jadi slow. Jadi bagaimana mengakselerasi R&D center kita ini ya dengan teknologi yang ada, karena the technology is there, it's just a matter of time bahwa kita atau organisasi lain yang pakai. Betul. So why not us gitu kan, untuk bisa menjadi yang pertama, menjadi trailblazer untuk mengadopsi suatu teknologi AI ini gitu ya. Jadi tadinya harus dikerjakan 10 orang misalnya, dengan teknologi yang ada mungkin yang membutuhkan mungkin waktu 3, 4, 5, 6 bulan, ini tidak membutuhkan 10 orang dan tidak butuh waktu 6 bulan gitu ya untuk bisa mencapai suatu outcome yang sama. Oke, luar biasa. Jadi untuk meningkatkan produktivitas ya dari suatu produk, ini akan menggunakan AI yang telah dikerjasamakan dengan perusahaan apa tadi Pak? XLPine. Dari mana itu? Dari Hong Kong. Dari Hong Kong. Oke, jadi kolaborasi tidak hanya dengan perusahaan lokal saja, tapi dengan berbagai negara dengan tujuan menjadi perusahaan yang go global. Betul. Seperti yang disampaikan tadi. Oke, kita akan mulai dari pertanyaan pertama dari Adriacted. Kalau dilihat dari perkembangan Pyridam Pharma 4 tahun terakhir yang sangat agresif, faktor apa yang menjadi growth driver dari PIVA 4 tahun terakhir ke belakang? Oke, thank you. Addicted ya untuk pertanyaannya, bagus sekali gitu. Jadi pengembangan dari 4 tahun terakhir ya sangat agresif. Faktor apa menjadi growth driver dari PIVA? Itu tadi agility yang kita punya. Jadi agility dalam decision making process sehingga nggak butuh waktu yang lama. Orang mungkin butuh 1-2 tahun untuk coming up to that decision. Betul. Kita 1-2 tahun udah 3 perusahaan. Jadi agility kalau kita lihat yang kita punya sehingga menyanggupkan kita untuk quick decision making. Dan yang kedua adalah strategic direction dari company untuk sesegera mungkin mengakuisisi capability. Ya, jadi we don't only grow the capability but we acquire capability. Ya, karena kalau kita grow capability mungkin butuh 1-2 tahun. Once we acquire capability, we can get the capability in-house instantly. Ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengakuisisi network. Not only capability that how as soon as possible we acquire network. Sehingga kita bisa mengakselerasi penetrasi kita ke market tertentu. Dan yang keempat tentunya bagaimana kita meng-acquire the right talent for the organization. Itu yang akan membuat organisasi ini bisa sustain dan menjadi suatu excellent organization. Oke. Nah, tadi Bapak udah menyebutkan berkali-kali akuisisi. Boleh di-spill nggak kira-kira perusahaan apa yang diakuisisi dalam waktu jangka pendek? I'm not in the liberty of spilling it gitu ya. Tapi ada tahun ini. Saya nggak menyebutkan akan tahunnya Pak, tapi ada. Itu saja mungkin yang boleh di-spill ya. Akan ada berita-berita baik ya lainnya yang akan kita dengar ya. To strengthen our positioning in the market. Oke, dan tadi kita juga udah melihat ini pertanyaan bagus dari Christina Claudia Pak. Jadi kita melihat bahwa dari PIVA salah satu lini bisnis yang akan difokuskan adalah PIVA Beauty yang tentu saja salah satunya bekerja sama dengan CNT Dream dari Korea. Nah, PIVA Beauty ini nanti akan fokus ke jenis produk apa saja nih Pak? Karena ada produk kan macam-macam, produk skincare. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita mungkin fokusnya bukan di mass skincare produk atau personal care, tapi kita memposisikan diri kita sebagai derma expert. Derma expert. Maksudnya apa? Gitu. Jadi kita lihat misalnya kalau kita bicara tentang beberapa skin ingredients gitu, mungkin akan spesifik ke sensitive skin atau skin with special needs misalnya. Jadi di situ kalau kita lihat tadi, mungkin kalau kita ngomongin skincare, marketnya udah cukup saturated gitu. Tapi kalau kita memposisikan diri kita menjadi derma expert, mungkin di sensitive skin, mungkin akan punya relevansi yang ya we don't kalau kita bicara market yang mass mungkin
seakan-akan besar marketnya. Tetapi kalau kita menjadi expert di sini, the market might be sizable, saya ngomong kecil, sizable market, but we can own majority in that market. Itu lebih bagus buat kita gitu. Jadi good idea banget. Ya, jadi kurang lebih seperti itu yang kita akan strategikan untuk di Piva Beauty ini. Jadi kita nggak akan fokus di mass yang mass market itu, tetapi bagaimana kita memosisikan diri kita Piva Beauty ini sebagai derma expert di situ, ya, sehingga kita bisa mengambil porsi yang cukup sizable dari suatu divine market yang kita targetkan. Jadi itu. Intinya Piva Beauty ini akan fokus ke sebagai derma expert. Artinya apa? Akan membantu konsumen mengatasi masalah tertentu yang specific needs, istilah seperti itu ya. Contohnya tadi kulit sensitif atau misalnya special needs gitu special needs lah ya. Nah, needs-nya kan macam-macam ya kan. Ada flek contohnya, kulit kering. Betul. Jadi nanti akan di-define lebih lagi karena tentu saja Piva memiliki tim R&D yang kuat ya. Nanti bisa dicek kira-kira segmen mana yang saat ini belum saturated dan masih membutuhkan solution kaitan mengenai kulitnya, itu akan luncurkan produk di situ. Exactly, Mas Bernardus benar sekali. Oke, luar biasa. Dan di sini ada pertanyaan bagus dari Gilbert Kresna, di mana dia menanyakan, visi kedepannya apakah akan memfokuskan di Maklon untuk Indonesia dan Australia untuk Holy, Etika, dan Probiotik, atau fokus ke produk sendiri? Silakan. Terima kasih, thank you Gilbert Kresna ya untuk pertanyaan yang sangat baik sekali. Nah, kalau kita lihat memang tentang Maklon ya, tadi kita atau CDMO kita untuk di Indonesia, Australia, Holy, atau jawabannya lah semuanya kita optimalkan karena kita udah punya kapabilitas itu. Jadi kapabilitas manufacturing kita bukan hanya di Indonesia tapi juga di Australia. Ya. Jadi itu kita akan optimalkan ya untuk kita memproduksi produk-produk dari partner kita. Dan at the same time kita juga mengoptimalkan produk-produk kita sendiri karena itu yang akan membuild suatu legacy. Betul. Ya. Dan juga profit margin-nya lebih besar kan Pak dibandingkan SCDMO. Mas Bernardus lebih tahu dan mungkin rekan-rekan investor yang tahu gitu. Tapi mungkin bisa diambil. Iya. Oke. Dan tentunya kita akan melihat bahwa tadi seperti disampaikan oleh Pak Antes, saya ingin tekankan ya bahwa fokusnya tuh end to end dan hilir dan menjadi partner untuk semuanya. Jadi bagaimana akan fokus ke produknya sendiri juga. Salah satunya tadi ada consumer healthcare, kemudian Piva Beauty, tapi ada juga untuk Maklon. Karena mengapa? Karena ingin menggarap pasar di seluruh Indonesia, tidak hanya Indonesia tapi juga di dunia. Jadi mudah-mudahan strategi ini bisa digarap oleh Piva Group. Dan kalau boleh tahu partner untuk Maklonnya udah berapa banyak saat ini Pak? Wah, cukup banyak ya. Di Indonesia? Di Indonesia dan luar negeri. Indonesia ada berapa? 100 lebih? Mungkin ya hampir sekian ya. Kalau di Australia? Wah, cukup banyak. Kalau Australia ada banyak ya? Banyak. Jadi kita juga sebetulnya meleverage partner yang ada di Australia, klien untuk berpartner kita juga di Indonesia. Jadi itu mungkin advantage-nya seperti itu. Jadi kalau misalnya di Australia ada beberapa multinational company gitu ya, mungkin ada Kenvue, P&G, itu juga kita klien besar kita di sana. Itu juga sekarang kita leverage nih. The fact that mereka juga sekarang adalah bagian dari Piva Group, kita sampaikan, hey, di Indonesia kita juga punya fasilitas ini loh, are you interested? Nah, jadi itu yang kita lakukan, bagaimana flow of information dan juga akses, kan sebetulnya jadi membuka akses kan, untuk partner-partner yang tadinya cuma partnernya di Indonesia saja, partnernya di Australia saja. The fact that now we are one company, ya kita ngomong, now we are part of the bigger group loh. Are you interested to enter Indonesian market? Nah, yang di Indonesia juga, kita punya akses ke Australia loh. Are you interested to bring your product into the other market? Jadi barang di Indonesia bisa dikirim ke Australia, udah punya distribusi yang kuat, dari Australia bisa ke Indonesia seperti itu Pak ya. Dan yang perlu diketahui ya teman-teman ya, pabrik yang di Australia tadi itu baru diakuisisi di Q3 tahun 2024, betul Pak? Betul. Jadi ini di laporan keuangan Q3 tahun lalu harusnya belum kelihatan. Ini baru kelihatan di Q4 tahun lalu dan juga mulai tahun 2025 full year ini bakal mulai kelihatan nih performance dari Probiotik Limited. Nah ini kita tunggu-tunggu nih Pak. Makanya beli dulu itu sahamnya yang banyak sebelum diumumin laporan keuangannya ya. Disclaimer on ya teman-teman ya. Oke. Terus selanjutnya nih Pak, kita akan lanjutkan pertanyaan ya. Ini banyak banget pertanyaannya.
Nah, saya mau ada pertanyaan. Ini pertanyaannya Leonard Basi udah ya. Yang periode financial year untuk prebiotik infonya mengikuti Pine Company itu nanti di Q4 udah mulai kelihatan. Kemudian di full year tahun ini pasti bakal kelihatan karena dia akan 100% ya akuisisi ya Pak ya. Jadi nanti 100%. Akan masuk ke PIVA, akan consolidated. Kemudian 2025, ini pertanyaan bagus dari Gide. Sesuai dengan rencana 2025, proyeksi penjualan di angka 2,5 triliun. Sejauh ini bagaimana strategi dan keyakinan PIVA untuk mencapainya? Karena sebagai informasi tahun lalu PIVA itu 9 bulan baru mencapai angka di kisaran area 1,16 triliun 9 bulan. Tapi tahun depan menargetkan 2,5 triliun. Ini artinya potensi kenaikannya lebih dari 50% nih dari sisi revenue. Apakah ini dari Australia tadi Pak? Mungkin dari total ya, dari grup ya. Jadi kalau kita lihat kita sih optimis ya, kita mungkin akan mencapai bahkan mungkin akan melampaui. Kalau kita melampaui 2,5 T 2025. Hopefully cross our fingers crossed ya. Gitu. Jadi doakan kami. Semoga bisa mencapai atau bahkan mungkin melampaui gitu ya. Jadi kita kemarin melakukan internal consolidation, kita melakukan ada town hall meeting yang kita lakukan. Jadi all top management kami di board dan juga dengan key people yang ada dalam organisasi coba merumuskan dan juga mengambil langkah-langkah strategis untuk kita bisa mencapai target ini dan ya semoga bisa melampauinya. Amin. Wah, luar biasa nih, surprise nih. Ada bocoran dari 2,5 triliun tahun depan. Tahun ini 2025. Padahal tahun lalu 9 bulan baru 1,16. Ini pasti yang dari Australia nih, teman-teman. Nanti kita kulik ya laporan keuangannya ya teman-teman ya ketika Q4 full year udah keluar nih. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya nih sebelum kita tutup acara hari ini. Pertanyaan terakhir dari saya sebelum nanti closing statement. Nah, setelah sesuai dengan strategi yang telah dipaparkan, bagaimana ekspektasi PIVA terhadap pertumbuhan dalam 3-5 tahun ke depan? Karena kan kalau akuisisi itu pertumbuhannya bisa double digit lebih lah. Ini contohnya dari 2024, 2025 bisa 50% lebih. Nah, kira-kira bagaimana proyeksi pertumbuhan ke depannya baik dari sisi top line maupun bottom line? Silakan Pak. Jadi kalau kita dari segi top line sih kita akan cukup agresif ya untuk kita melakukan pengembangan usaha, corporate action terus akan tetap dilakukan gitu ya. Kalau kita lihat in the last 4 years aja kita udah 5 times the size. Yes, betul. But it will not stop there. Ya, kalau the last 5 years kita 5 ya mungkin nextnya nggak boleh 5 lagi dong, gitu kan. Jadi saya nggak nyebut angkanya berapa gitu ya, tetapi pasti akan melakukan akselerasi. So we should do better than our last success. Kalau mungkin itu saya mengquote CEO saya gitu ya. Jadi we should do better from our last success. Jadi kalau kita sudah bisa 5 kali lipat gitu ya on the 5th year, then moving forward udah nggak 5 lagi thresholdnya tentunya. Betul. Ya, seperti itu. Dan tentunya juga harus diimbangi dengan profit. Karena itu yang menunjukkan bahwa investasi yang kita lakukan itu adalah sehat. Jadi itu terus menjadi spirit kita tentunya dari segi size. Dalam industri ini size matters, tetapi juga kesehatan finansial kita yang ditunjukkan dengan rasio profitabilitas kita tentunya menjadi suatu perhatian yang khusus untuk kita semuanya. Wah, luar biasa. Kita tenang nih Pak kalau Bapak juga menyampaikan bahwa rasio profitabilitas juga penting ke depannya. Tidak hanya akuisisi saja, tapi ke depannya diharapkan bottom line juga akan terjamin. Dan ini saya optimis nih Pak habis dengar bocorannya yang di Australia itu Pak. Kemudian kira-kira saya mau tanya terakhir nih Pak, terakhir lagi, karyawannya berapa sih anyway PIVA yang di Indonesia sama di Australia? Kita kurang lebih sekitar, berapa ya? I don't have the exact numbers, mungkin sekitar hampir 3.000-an ya. Wow, 3.000-an. Total ya, termasuk pabrik dan lain sebagainya ya. Ya, luar biasa lah. Jadi PIVA ini telah berkembang secara signifikan ya. Tadinya karyawannya mungkin kurang dari 500 kan, cuma satu saya doang Pak. Saya jadi 3.000 multiply 6 kali kurang lebih lah dari kasaran saya selama 5 tahun. Ini menunjukkan bahwa memang shareholder maupun jajaran manajemen dari PIVA ini betul-betul konkret langkahnya untuk melakukan akselerasi pertumbuhan dari PIVA Group itu sendiri dan tidak hanya go global tapi juga mengakselerasi kapabilitas dan juga networknya. Mungkin closing statement dari Bapak apa? Silakan. Jangan lupa beli saham PIVA. Oke ya. Thank you. Apalagi orang-orang Indonesia ini Pak, suka sama perusahaan yang banyak corporate action-nya.
Ini salah satu pilihan utama kalau teman-teman cari perusahaan yang pengen ada corporate action-nya, PIFA bisa dilirik. Dan juga belum keluar di laporan keuangannya nih di Q4 kaitan mengenai akuisisi dari Australia, ini saya juga penasaran. Tetapi sekali lagi disclaimer on, keputusan jual beli ada di tangan investor. Dan sekali lagi buat teman-teman jangan lupa PIFA merupakan perusahaan yang berencana melakukan go global dari Indonesia to the world dengan akan melakukan akselerasi kapabilitas dan network. Tidak hanya akan membesar pasar di Indonesia, tapi juga luar negeri. Dengan kedepannya tidak hanya mengandalkan CDMO, tapi consumer, healthcare, dan juga beauty. Jika Anda tertarik untuk melakukan pembelian saham PIFA, jangan lupa lakukan pembelian di aplikasi Spot by Suko Sekuritas yang teman-teman bisa buka rekening di eform.sukosekuritas.com. Sekali lagi terima kasih Pak Antes buat malam hari ini, luar biasa. Dan kami tunggu laporan keuangan full year 2024 dari PIFA. Mudah-mudahan hasilnya fantastik dan kita tunggu target 2025 di angka 2,5 triliun revenue atau naik 50% lebih daripada tahun sebelumnya. Sekali lagi terima kasih dan bye-bye.